Forsaken Rebels Tale Part 1. Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Di SMA Negeri 9 Semarang, Arif, Fadli, Rizal, dan Bima pertama kali bertemu. 4 jiwa yang terikat oleh nasib, berbeda dalam latar belakang, namun dipertemukan oleh satu hal yang tak terduga, musik. Mereka datang dari dunia yang keras, tempat di mana mimpi sering kali terkubur, namun mereka berusaha menemukan cahaya di tengah kegelapan. Arif, yang berasal dari keluarga miskin, sudah terbiasa hidup dengan kesulitan. Ayahnya seorang buruh pabrik yang bekerja tanpa henti, sementara ibunya bekerja sebagai penjaga toko kelontong. Meski hidup serba kekurangan, Arif selalu menjadi panutan bagi teman-temannya. Bakat musiknya, yang sudah ia pelajari sejak kecil, menjadi pelarian dari kenyataan pahit yang dihadapinya. Namun, di balik senyum dan kebijaksanaannya, ada kesedihan yang mendalam, perasaan tak pernah cukup, tak pernah dihargai. Arif menulis lagu bukan hanya untuk berkarya, tetapi untuk melepaskan beban yang tak bisa ia ungkapkan. Fadli, yang memiliki kemampuan menggambar yang luar biasa, seringkali terperangkap dalam dunia seni rupa untuk menghindari kenyataan pahit di rumah. Ayahnya seorang pemabuk yang seringkali membawa kekerasan ke rumah. Ibu Fadli bekerja keras sebagai penjaga rumah makan, namun tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fadli selalu merasa terasing, bahkan di rumah sendiri. Musik, bagi Fadli, adalah ruang di mana ia bisa meluapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Ketika ia memainkan gitar, semua kepedihan itu terasa sedikit berkurang. Rizal, yang dibesarkan di kampung penuh premanisme, memiliki luka yang lebih dalam. Sejak kecil, ia terbiasa melihat kekerasan dan perkelahian yang tak pernah berujung pada keadilan. Ketika ia beranjak dewasa, ia mulai terjebak dalam dunia yang sama. Namun, bertemu dengan Arif dan Fadli membawa sedikit harapan bagi Rizal. Dia mulai belajar gitar meski tak ada pengalaman sama sekali, berusaha melupakan masa lalunya yang kelam. Namun, terkadang, rasa bersalah dan kebingungannya datang menghantui, apakah ia akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang gelap yang selalu memburunya. Bima, sang vokalis dan basis, memiliki sisi ceria yang membuat mereka semua merasa lebih baik. Namun, di balik tawa dan energi tak terbendungnya, Bima menyimpan kesedihan yang tak banyak orang tahu. Ayahnya sudah lama meninggal karena penyakit yang tak terdeteksi, dan ibunya berjuang sendirian untuk menghidupi keluarga mereka. Meskipun ia tidak suka menunjukkan kelemahannya, Bima sering merasa tak ada yang benar-benar peduli padanya. Musik menjadi tempat di mana ia bisa melarikan diri, menghidupkan perasaan yang terkubur dalam dirinya. Suatu hari, setelah jam pelajaran seni yang membosankan, Arif akhirnya mengusulkan ide yang menggugah minat teman-temannya. "Bagaimana kalau kita buat band?" katanya dengan nada serius, namun penuh harapan. Fadli, meskipun sering merasa putus asa dengan hidupnya, setuju dengan antusias. "Tapi kita harus memainkan lagu yang keren." "Ya, aku akan jadi lead gitar." Rizal, dengan keraguan yang mendalam, mengangguk. "Aku akan belajar. Aku pasti bisa." Bima, yang selalu siap meramaikan suasana, ikut bersemangat. "Oke, kalau begitu, aku jadi vokalis dan basis." Mereka mulai berlatih bersama, namun perjalanan mereka tak mulus. Meskipun ada harapan di setiap nada, tak jarang konflik muncul di antara mereka. Arif merasa beban hidupnya semakin berat, sementara Fadli merasa seni adalah satu-satunya jalan keluar, namun ia terperangkap dalam tekanan keluarganya. Rizal yang mulai merasakan harapan, tak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalunya yang gelap. Bima, meskipun penuh tawa, merasakan beban yang semakin besar di pundaknya, berusaha menghidupi keluarga sambil mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Di luar sekolah, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun, waktu mereka tidak hanya penuh kebahagiaan. Arif, yang menulis lagu dengan hati yang terluka,
kadang merasa kesepian meski dikelilingi teman-temannya. Fadli, yang sibuk menggambar, merasa semakin terasing, bahkan dengan karya seni yang ia hasilkan. Rizal, yang mulai belajar gitar, sering dihantui oleh bayang-bayang kekerasan masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Bima, yang selalu ceria, merasa hampa, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Mereka memutuskan untuk mengikuti lomba band antar kelas di sekolah, namun persiapannya tergolong singkat. Pada hari lomba, mereka tampil dengan penuh harapan, meskipun banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Arif yang biasanya bisa menguasai lagu, kali ini tampak tertekan dan kehilangan fokus. Fadli yang bermain lead gitar terjebak dalam keraguan, sementara Rizal yang masih belajar merasa canggung di atas panggung. Bima yang selalu ceria, justru terlihat gugup dan terlambat mengikuti irama. Tampil dengan kekonyolan dan kesalahan di atas panggung, mereka tak bisa menahan tawa, namun dalam hati mereka semua merasa terluka. Itulah yang namanya belajar, kan? Kata Arif dengan senyum pahit, mencoba menghibur teman-temannya. Namun, di balik tawa mereka, ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Persahabatan mereka diuji, tetapi mereka tahu, musik adalah satu-satunya yang mengikat mereka. Hari-hari di SMA mereka penuh dengan kekonyolan, tetapi juga penuh dengan pertentangan batin. Arif yang terus mengarang lagu dengan perasaan yang semakin berat, Fadli yang terjebak antara dunia seni dan keluarga yang mengikatnya, Rizal yang berusaha melupakan masa lalu namun selalu terjebak dalam bayang-bayangnya, dan Bima yang tertawa untuk menyembunyikan luka dalam hatinya. Semua ini adalah bagian dari perjalanan mereka, perjalanan yang penuh dengan air mata, tawa, dan harapan yang semakin memudar. Suatu hari, menjelang ujian sekolah, Arif mengajak teman-temannya belajar bersama. Ayo, kita belajar bareng. Kalau kita bisa lulus, kita bisa fokus ke band kita. Namun, meskipun ujian semakin dekat, mereka malah menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang musik dan merencanakan masa depan mereka yang penuh ketidakpastian. Yang penting kita bahagia, kata Bima, mencoba menyembunyikan kesedihannya di balik tawa. Mereka tahu bahwa masa depan mereka penuh dengan ketidakpastian, namun persahabatan mereka adalah satu-satunya yang pasti. Mereka bertahan satu sama lain, meskipun masing-masing berjuang dengan luka yang semakin dalam. Rizal selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya, terutama dalam dunia musik. Ketika pertama kali bergabung dengan band, ia hanya bisa bermain gitar dengan canggung. Namun, impian besarnya untuk menjadi bagian penting dalam band semakin kuat. Setelah menyaksikan Fadli yang piawai dengan lead gitar, dan Bima yang menguasai bass dan vokal, Rizal merasa bahwa satu-satunya cara untuk menonjol adalah dengan menjadi drummer. Meskipun ia tak tahu apa-apa tentang drum, ambisinya yang besar memaksa dirinya untuk belajar dengan keras. Tapi, meskipun semangatnya tinggi, semuanya terasa berantakan. Rizal tidak memiliki koordinasi yang baik antara kaki dan tangannya saat memainkan drum. Setiap kali ia mencoba mengikuti tempo, suara ketukan drumnya selalu terlambat atau bahkan terlalu cepat, membuat penampilannya tidak sinkron dengan yang lain. Di atas panggung, ia merasa terjebak dalam ketidaksempurnaan. Ia ingin sekali bisa seperti Arif yang tenang, seperti Fadli yang selalu tepat, dan seperti Bima yang bisa membawa suasana. Namun, di balik kekacauan itu, ada tekad yang membara. Rizal merasa bahwa jika ia bisa menguasai drum, ia akan bisa mengubah dirinya dan membuktikan bahwa ia bukan hanya anak yang berasal dari masa lalu yang penuh kekerasan. Musik, terutama drum, adalah pelariannya, meskipun kadang ia merasa seperti tidak bisa mengejar ritme kehidupan. Bima, yang selalu tertawa melihat kekonyolan Rizal dalam bermain drum, tidak bisa menahan senyumnya. Rizal, kamu memang bandel, tapi kamu selalu berusaha keras, katanya dengan semangat, meskipun dia tahu bahwa Rizal masih jauh dari sempurna. Arif, yang sering menjadi pengarah dalam band mereka, mulai merasa khawatir dengan perjuangan Rizal. Kamu tidak perlu terburu-buru, Rizal.
Ini bukan tentang menjadi yang terbaik, ini tentang kita bergerak bersama. Kau sudah mencoba, dan itu yang penting. Fadli, meskipun terkadang jengkel dengan ketidaksempurnaan Rizal, tetap memberi dukungan. Kamu belajar lebih cepat dari yang kukira. Suatu hari nanti, kamu akan menguasai itu. Kami ada di sini untuk mendukungmu. Rizal yang tadinya merasa terisolasi dan kehilangan arah, kini mulai merasakan bahwa meskipun jalannya berantakan, ia masih bisa bertumbuh. Meskipun ketukan drumnya masih kacau, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Semakin sering mereka berlatih, semakin terlihat jelas bahwa meskipun Rizal masih jauh dari sempurna, ia memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Setiap kali ia salah ketuk, ia tetap tersenyum dan mencoba lagi, bahkan ketika seluruh band berhenti sejenak untuk tertawa. Di balik kekacauan itu, ada persahabatan yang semakin kuat. Mereka tak hanya sekadar berlatih musik, mereka belajar untuk saling menerima ketidaksempurnaan masing-masing. Bima yang paling sering menghibur Rizal dengan kelakuannya yang ceria, akhirnya memberi saran. Kenapa kamu gak coba drum yang lebih sederhana dulu, Rizal? Mungkin itu bisa bikin kamu lebih nyaman. Arif, yang selalu melihat potensi dalam setiap orang, memberikan pemahaman yang lebih dalam. Kamu tahu, tidak ada yang langsung jadi jago. Proses itu penting. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Fadli yang lebih banyak diam, tapi selalu memberi dukungan dengan cara yang berbeda, berkata, kita semua punya waktu dan tempatnya. Hari ini kamu berantakan, tapi besok kamu akan lebih baik. Dengan kata-kata itu, Rizal merasa sedikit lebih ringan. Meskipun perjalanan menjadi drummer yang baik masih panjang, ia merasa ada tempat untuknya di band ini. Tidak ada yang sempurna, namun mereka tetap bersama, berjuang dalam ketidaksempurnaan mereka.